Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit pengalaman saya saat dinyatakan lulus SKB, tapi posisi saya waktu itu masih bekerja. Nah, buat teman-teman yang sudah lulus SKB CPNS, tentu saja berdasarkan perhitungan teman-teman sendiri, karena pengumuman resminya belum keluar. Nah, saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua yang sudah lulus SKB CPNS. Nah, buat teman-teman yang sudah lulus SKB CPNS, mungkin beberapa dari teman-teman masih dalam posisi bekerja, sama seperti saya. Nah, maka dari itu, mungkin teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya teman-teman risetnya kapan sih? Jika memang sudah dinyatakan lulus SKB CPNS. Mungkin cerita saya di video kali ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman menentukan kapan sebaiknya teman-teman resign dari pekerjaan lama teman-teman semua. Oke, saya mulai dari menjelaskan tahap seleksi CPNS dulu ya teman-teman. Untuk tahap seleksi CPNS sendiri, teman-teman sudah melewati beberapa tahap. Teman-teman sudah seleksi administrasi, sudah SKD juga, dan sudah SKB. Dulu saya itu SKB-nya di bulan September dan Oktober teman-teman, tahun 2020. Nah, setelah proses SKB ya, jadi setelah teman-teman mengikuti SKB itu akan ada pengumuman SKB di bulan selanjutnya. Jadi kalau dulu saya itu pengumuman SKB-nya di bulan November tahun 2020. Jadi cuma ya kurang lebih sebulan lah, sebulan setelah SKB. Kemudian keluar pengumuman integrasi nilai SKD dan SKB. Jadi pada saat pengumuman SKB teman-teman, saya udah perlihatkan ya bagaimana model pengumuman SKB-nya. Jadi yang keluar itu langsung nilai integrasinya. Jadi ada nilai SKD kita, kemudian di sampingnya itu sudah langsung persentasenya. Jadi nilai SKD 40%, kemudian nilai SKB-nya 60%, langsung muncul nilai integrasinya. Nah, jadi pada saat pengumuman SKB nanti teman-teman langsung bisa melihat total integrasi nilai teman-teman semua. Nah, setelah pengumuman SKB, nanti teman-teman akan diberikan waktu untuk mengajukan sanggah ya, jika teman-teman yang merasa dicurangi atau apa, bisa mengajukan masa sanggah. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemberkasan untuk menjadi seorang CPNS. Jadi ketika teman-teman nanti sudah terima SK, jadi teman-teman statusnya masih CPNS teman-teman. Jadi belum jadi PNS. Masih CPNS, calon pegawai negeri sipil. Oke. Nah, ini dia prosesnya setelah pelaksanaan SKB, teman-teman. Jadi nanti akan ada pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB. Kalau dulu saya itu pengumumannya itu tanggal 11 November 2020. Tentu saja setiap instansi itu kadang beda-beda sih, teman-teman. Kadang selisih sehari 2 hari gitu. Memang sih pengumumannya serentak, tapi ya tetap aja sih beberapa daerah itu beda-beda gitu. Terus nanti akan diberikan masa sanggah. Kalau masa sanggah itu 3 hari ya, 3 hari. Kemudian setelah pengumuman hasil integrasi SK dan SKB, buat teman-teman yang tidak mengajukan masa sanggah, teman-teman bisa melakukan pemberkasan online di akun SSCN teman-teman semua. Jadi kami dulu itu diberikan waktu kurang lebih 1 mingguan ya, 1 mingguan untuk pemberkasan online di SSCN. Jadi setelah pemberkasan online ini, nanti teman-teman akan jika tidak ada masalah di pemberkasan nanti teman-teman akan menerima SK 80%. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau di saya dulu ya, saya itu terima SK di tanggal 12 Januari 2021. Nah, kalau teman-teman perhatikan selisih jarak waktu ya, jarak waktu antara pemberkasan online dan terima SK itu nggak terlalu jauh, kurang lebih 1 bulanan aja teman-teman. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat ya, kira-kira kapan sih teman-teman harus resign, dan jadwal dari BKN juga untuk CPNS tahun 2021 ini juga udah keluar ya teman-teman. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini kurang lebih 1 bulanan aja teman-teman. Nah,
Dan posisi saya waktu ini belum resign ya. Jadi saya itu sebenarnya resign saya itu kebetulan, bekerja dari bulan Juli. Jadi saya tuh, statusnya dulu kontrak ya teman-teman, bekerja dari bulan Juli kemudian batas kontraknya itu sampai Januari. Batas kontraknya sampai Januari. Nah, karena posisi saya itu waktu itu kontrak saya udah mau habis di bulan Januari. Sebelumnya saya itu sudah ngomong ke HRD-nya bahwa saya lulus CPNS, tapi saya tidak tahu kapan saya harus masuk kerja. Dan HRD-nya itu sudah mencarikan pengganti gitu. Sudah mencarikan pengganti. Jadi saya waktu itu ya sementara mengajari pekerjaan saya kepada pengganti saya nanti gitu. Jadi saya itu posisinya waktu itu sudah punya pengganti. Jadi ketika saya keluar sewaktu-waktu ya bisa aja. Walaupun nanti waktu itu saya keluar sebelum sebelum masa kontraknya ini habis. Jadi saya itu 12 Januari, tepat hari terima SK, saya itu sudah berhenti karena besoknya saya disuruh langsung masuk kerja dari dinas saya. Jadi pada tanggal 12 Januari saya itu langsung berhenti. Nah, sisa kontrak saya bagaimana? Sisa kontrak saya ya dipotong gitu. Pembayaran ganti rugi gitu ke perusahaan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi waktu saya setelah terima SK di tanggal 12 Januari 2021, saya itu besoknya langsung disuruh masuk kerja, teman-teman. Jadi pada tanggal 13 Januari itu saya sudah disuruh masuk kerja. Dan ini semua tergantung dari instansi masing-masing ya teman-teman. Ada juga instansi nggak langsung nyuruh masuk, tapi nyuruh ngurus apa gitu ya. Beda-beda setiap instansi. Nah, ini ya untuk tahap-tahapnya. Kemudian untuk pemberkasan online-nya, jadi untuk pemberkasan teman-teman ini juga banyak yang nanya ya masalah pemberkasan online. Nah, nanti pemberkasannya itu ada online dan ada juga yang di store secara langsung. Kalau di tempat saya ya, kalau di tempat saya nggak tahu di instansi lain. Nah, jadi kami tuh harus mengupload berkas-berkas ini, ijazah, transkrip nilai, surat pernyataan 5 poin, itu sudah ada formatnya, kemudian SKCK, surat sehat jasmani, tidak menggunakan narkoba, bukti pengalaman kerja jika ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, kemudian DRH, daftar riwayat hidup yang diisi nanti di SSCN. Nah, ini semua yang di-upload itu harus file asli, jadi semua ini harus asli hasil scan-nya gitu. Kemudian yang dikumpul secara langsung ke panitia pelaksananya, kalau dalam hal ini di saya itu BKPP, itu file fotokopinya, berkas fotokopiannya. Jadi fotokopi jasa, fotokopi transkrip nilai. Kalau surat pernyataannya itu harus asli, SKCK asli, ini juga asli, ini juga asli, DRH juga asli. Jadi yang fotokopian ini aja sih, yang dua. Ya, jadi seperti itu teman-teman pemberkasannya. Dan sekali lagi setiap instansi beda-beda. Saya hanya memberikan sedikit gambaran saja. Ya. Nah, untuk unggah dokumennya ini ya, yang saya maksud pemberkasan online. Jadi kira-kira modelnya kayak gini. Jadi ini ada ijazah yang diupload, transkrip nilai, surat pernyataan 5 poin. Nah, ini nanti diunggah semuanya. Dan ini DRH, jadi kita itu mengisi DRH dulu, pendidikan, biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, kemudian nanti DRH-nya itu dicetak, ada DRH perorangan, ada DRH riwayat, nanti dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian diupload kembali di sini, di poin paling terakhir ini, ya. Kemudian nanti berkas fisiknya itu diantar langsung ke panitia pelaksana. Oke. Nah, untuk sekedar gambaran aja, ini untuk gambaran aja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan semua berkas-berkas yang sekiranya teman-teman butuhkan nanti. Teman-teman sudah tahu ya kalau cara menghitung integrasi SKD dan SKB. Jadi tanpa menunggu dari BKN sebenarnya teman-teman bisa ngitung sendiri ya. Bisa ngitung sendiri
apa namanya, nilai integrasinya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan berkas-berkasnya lebih awal gitu. Nah, kira-kira kayak gini. Ini adalah buku petunjuk SSC ASN CPNS 2019. Nah, jadi kami itu disuruh mengisi DRH seperti ini. Nah, mulai dari pengisian data perorangan, biodata ya, biodata, alamat, pendidikan, ini ada hobi, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi. Nah, itu semua diisi teman-teman. Nanti akan menjadi bank datanya BKN. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nanti hasilnya itu ya kurang, ini DRH perorangan sih. Ini kurang lebih kayak gini nanti ya. Jadi isi nama anak, orang tua kandung. Ini DRH ya teman-teman, DRH. Daftar riwayat hidup. Tuh. Ada nama saudara, apa segala macam tuh diisi semua. Organisasi jika ada, misal OSIS, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Ini semua DRH nih. Lumayan panjang ya ngisi DRH teman-teman. Kemudian nih dokumen-dokumen yang harus diupload ya, yang harus diunggah. Nah, nanti akan muncul daftar riwayat hidup seperti ini. Ini DRH perorangan namanya. Nah, ini DRH riwayat. Tuh. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman silahkan buat teman-teman yang belum menghitung nilainya, nilai integrasi SK dan SKB-nya segera dihitung ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih awal. Nah, buat teman-teman yang masih bingung kapan harus resign ya, teman-teman silakan nilai sendiri kira-kira kapan harus resign. Kalau saya pribadi waktu itu ya saya resign dadakan sih. Tapi sebelumnya sudah ada pembicaraan ya dengan HRD-nya, jadi saya sudah punya pengganti seperti itu. Nah, ini dia. Ini sudah keluar ya jadwal lanjutan seleksi CPNS tahun 2021. Nah, jadi pengumuman hasil integrasinya itu tanggal 23 sampai 24 Desember 2021, masa sanggahnya 25 sampai 27 Desember 2021. Ini ada jawab sanggah, kemudian pengumuman pasca sanggah itu Januari, penyampaian kelengkapan dokumen dan pengisian DRH itu 7 sampai 21 Januari 2022. Januari 2022 ya, sorry. Nah, kemudian ini ya pengumuman pasca sanggah 4 sampai 6 Januari 2022. Kemudian usul penetapan NIP CPNS 22 Januari 2022 sampai 22 Februari tahun 2022. Nah, kalau usul penetapan NIP teman-teman itu sampai Februari, perkiraan saya teman-teman mungkin terima SK itu kalau enggak Maret, April. Kemungkinan April deh, karena ini kan 22 Februari, akhir bulan Februari gitu ya kan. Jadi kemungkinan April deh. Karena saya juga waktu itu terima SK-nya itu cuma selang sebulanan sih, nah tuh. Selang sebulanan, tapi kita nggak tahu ya. Tergantung apa namanya instansi masing-masing mengajukannya cepat atau enggak ke BKN itu. Jadi tergantung instansi lagi. Tapi dari sini teman-teman setidaknya bisa mendapat gambaran gitu ya. Mendapatkan gambaran kapan sekiranya teman-teman bisa resign. Oke? Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya bagikan di video kali ini teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang udah lulus, terima kasih sudah belajar bersama saya selama ini. Walaupun saya mungkin kurang banyak bisa membantu teman-teman semua, tapi setidaknya sedikit bantuan saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.